Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Musyafa Nasrullah dengan NIM 10250016. Ya, ketiga saya Musyafa Nasrullah 10250016. Setelahnya itu ada fitur website, ya kan, itu ada dua. Pertama masyarakat, yang kedua admin. Yang meliputi masyarakat itu ada registrasi akun, setelah itu login, kirim pengaduan, upload foto bukti, lihat riwayat pengaduan, terus cek pengaduan. Terus ada admin, itu login admin, dashboard admin, kalau data pengaduan, ya kan, verifikasi pengaduan, ubah status pengaduan kalau data pengguna. Terus setelah itu ada hapus pengaduan, pencarian dan filter data dan laporan statistik. Nah, ini fitur-fitur yang ada di website nanti yang saya akan presentasikan. Setelah itu teknologi yang saya gunakan, pertama ada HTML, ya itu kayak Hypertext Markup Language, itu kayak kerangkanya website, ya kan. Kedua ada CSS, ya kan. Nah, ini tuh baju, ya kan, kayak tampilannya lah. Terus JavaScript itu cuman biar indah aja, ya kan. Terus ada PHP, Exam dan Visual Studio Code, ya kan. Terus ada PHP MyAdmin dan Google Chrome. Nah, selanjutnya ada di source code-nya. Nah, ini source code-nya ini, pada bagian ini saya akan menampilkan beberapa file utama program, ya. Yang pertama ada index PHP. Nah, indeks PHP ini sebagai halaman utama, ya kan. Nah, ini source code-nya. Nah, yang pertama ada if, jika jalan. Setelah itu server, request, metode, insert. Nah, jadi ini untuk halaman utamanya. Dan di sini ada nama, terus ada HP, nama kategori, judul, dan isi. Ini untuk nanti, untuk mengisi apa saja yang harus diisi untuk profil datanya itu. Terus setelah itu ada susunan data laporan baru, ya kan. Sini ada ID, ada nama, HP, kategori, judul, isi, status, dan tanggal. Yang kedua ada login PHP. Login PHP ini sebagai halaman login. Di sini di atas ada doc type HTML. Doc itu dokumen, type itu tipe. Jadi, tipe dokumen ini adalah HTML. Sedangkan HTML adalah Hypertext Markup Language. Nah, itu kerangka website. Berarti ini jelas. Ini isinya HTML. Nanti ada beberapa PHP, ya kan. Setelah itu HP, HTML, lang, lang ini lang language. Nah, language-nya itu N, Indonesia. N itu English, Inggris. Ya. Meta. Nah, di sini ada meta nih, title. Title ini judul, admin login, terus link, rel, style sheet, href ini link yang akan mengarah ke CSS nanti. Terus itu di headnya, di bodinya kita lihat ada div page, pedumas. Pedumas itu dari kepanjangan pengaduan masyarakat, pengaduan masyarakat, ya kan. Nah, di sini ada form juga, nanti diisi formnya, ada username, ada password, ya kan. Nah, jika salah itu akan kembali lagi, nanti ini ada PHP-nya. Nah, terus yang ketiga ada logout PHP. Nah, logout PHP ini intinya ini untuk keluar dari sistemnya. Nah, nanti langsung keluar dari sistemnya. Oke, nah lanjut next. Autentikasi titik PHP. Nah, nih yang keempat nih untuk memproses login. Nah, untuk memproses login ada di sini. Shortcutnya di PHP. If is set session is admin, true itu benar, ya kan. Header location titik login PHP. Nah, exit nanti langsung keluar. Jika benar lanjut, jika salah kembali lagi di awal, ya kan. Terus yang kelima ada dashboard titik PHP. Nah, ini sebagai halaman utama admin. Halaman utamanya di sini, ya kan, dari quick on. Nah, ini untuk cek login, ya kan. Setelah itu ada laporan, ya kan. Kalau admin klik tombol ini nanti bisa ubah statusnya, itu bisa berubah, ya kan. Ada 6 itu login titik CSS dan style CSS. Nah, login titik CSS dan style CSS ini untuk mengatur tampilan website. Tadi kan HTML kan kerangkanya. CSS itu adalah tampilannya, bajunya gitu. Nah, di sini ada margin, margin default contrast, center itu eh maaf, center itu di tengah, ya kan. Jadi kita arahin di tengah bodinya. Flag direction it kolom, ya kan. Like itemnya center tengah juga. Main height-nya juga 100 pihak. Backgroundnya putih kita, ya kan. Terus pedumas ini kayak teksnya, nanti ada tulisan pedumas. Nah, ini jenis teksnya itu apa, teksnya pokoknya. Nanti di ujung itu ada teks. Nah, ini pilih tengah, nanti margin bottomnya cuma 24 pixel, ya kan, karena nggak terlalu gede juga. Di input kita pakai width 100%, paddingnya 12 pixel.
Backgroundnya putih, border radiusnya 6 pixel, bordernya non, outletnya non, font size-nya 16, ukurannya 16 pixel ya kan. Ada margin bottom ya. Nah, bottomnya ini tombol. Nanti ada fitur tombol ya kan. Nah, di sini kita pakai supaya kedap-kedip lah biar ada cahayanya gitu. Kita dipakai di OLED 100%, paddingnya 12 pixel, backgroundnya biru muda ya kan. Bordernya radius 6 pixel, bordernya non, kursornya pakai pointer. Nanti ada kayak bentuknya beda. Terus ada font size-nya 16 pixel, dia nggak terlalu gede, colornya putih, font weight-nya 500, margin bottomnya 20 pixel, dan transition-nya setengah detik. Jadi nanti ada cahayanya itu setengah detik dari gelap ke terang nih. Terus ada Pedumas H2 nih kan, Pedumas H2 berarti ini tulisannya. Kita pakai font size 28 pixel, warna biru tulisannya nih yang Pedumas. Font size-nya cuma 700 dan letter spacing-nya 1 pixel ya. Ada container ini marginnya kita pakai 15 pixel. From boxnya nih, boxnya di sini width-nya 100%, max width-nya 450 pixel, paddingnya 30 pixel, backgroundnya putih, border radiusnya 10 pixel, dan box shadow-nya 10 pixel. Kita pakai RGBA, red, green, blue, dan A-nya, red, green, blue. H2 font size 34 pixel ya kan, text pakai center tengah, kita cari yang tengah. Marginnya bottom di 420 pixel ya. Bottomnya hover, backgroundnya biru. Nah, di style CSS itu ada marginnya kita pakai 0, paddingnya 0 juga. Box sizingnya pakai body box supaya nggak terlalu mencolok juga. Bodinya kita pakai font family ya kan, itu pakai sans serif dan warnanya agak kehitaman, backgroundnya putih. Navbar itu di bagian atas ini website kan ada bagian paling atas, nah itu ada navbar. Kita pakai backgroundnya biru ya kan, paddingnya 16 pixel, 32 pixel, dan displaynya flex. Di sifat kontennya itu space between dan like itemnya center gitu. Nah, nav logo, nav itu kan navigasi di bagian atas, nah logonya di pojok. Nah, itu kita pakai warna putih. Font size di 1.2 rem dan font weight-nya itu di bold. Nah, ada navigasi di ul ini kita pakai lifestyle, itu nggak pakai ya kan, displaynya flex GP 24 pixel. Ul itu kan ununderred list ya kan. Jadi tadi kan di HTML ada yang namanya ul. Nah, nanti kita pakai sini supaya displaynya flex juga dan gradnya itu 24 pixel. Li kan list order apa, buat list ya kan. Nah, kita pakai yang putih. Text decorationnya kita non, font size-nya kita hanya di 0,9 rem ya kan. Ini ada Napolia hover ya kan, itu warna putih ya kan, terus ada tentang, kita pakai background warna biru dan padding 60 pixel dan 20 pixel gitu. Oke, perkenalan, saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul website pengaduan masyarakat. Website ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan atau pengaduan secara online. Anggota kelompok ya. Nah, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembuatan website ini, dapat disimpulkan bahwa website pengaduan masyarakat itu mampu menjadi solusi digital dalam proses penyampaian laporan warga. Nah, jadi itu. Nah, untuk demonya kita, ini untuk demonya ya kan. Di sini ada logo apa nih? Pedumas RT. Nah, di sini ada tentang lapor sama logo admin. Nah, sini supaya kalau klik kan kita pakai CSS tadi kan. Nah, dengan tulisannya biru ketika disentuh tak warna putih. Kecepatannya 0,5 setengah detik. Nah, biar lebih mantap ya kan kita pakai CSS. Setelah itu ini ada tulisan wujudkan lingkungan lebih aman, nyaman, dan inklusif melalui layanan pengaduan masyarakat berbasis digital. Di sini ada backgroundnya itu pakai video ya kan, saya masukkan. Nah, di sini ada Mas RT itu adalah pengaduan masyarakat RT. Itu merupakan sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis web yang dikembangkan untuk mempermudah komunikasi antara warga dan pengurus RT. Melalui platform ini, setiap warga dapat menyampaikan laporan, keluhan, saran, maupun inspirasi terkait berbagai masalah di lingkungan, seperti kebersihan, keamanan, fasilitas umum, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat secara cepat, mudah, transparan.
Nah, di sini saya tambahkan di sini, kenapa perlu untuk melapor? Nah, di sini yang unik. Di sini ada jalan rusak, lampu mati, sampah menumpuk. Kita pakai CSS tadi kan? Sini saya pakai CSS. Di sini banjir, ada kabel terjuntai, Mas. Kita pencet contoh jalan yang rusak. Di sini ada informasinya, Pak. Nah, ini jalan rusak. Nah, ini jalan berlubang, retak, bergelombang, dan permukaan aspal yang rusak dapat membahayakan pengguna jalan dan memperlambat arus lalu lintas. Nah, ini akibatnya yang di bawah, yang biru. Sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas, menghambat aktivitas masyarakat, biasanya terjadi akibat usai usai jalan beban berlebihan atau genangan air. Nah, ini ada tips di bawah. Tips melapor jalanan rusak. Ambil fotonya, terus cantumkan nama jalan, habis itu laporkan. Nah, di sini ada video, Pak. Ya, di sini ada dampak jalan rusak, kita klik langsung ke YouTube-nya, Pak. Nah, Cukup kesian, Riz. Si paling Riz tuh serius ya frostbite. nah, so. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jember Jawa Timur mencatat ada 8 kecelakaan tunggal akibat jalan berlubang dalam sepekan terakhir. Bahkan kecelakaan tersebut memakan korban jiwa sebanyak 6 orang. Balik. Hal ini disampaikan oleh Kanit Dikyasa Satlantas Polres Jember Ibtu Heru Siswanto. Ia mencatat dalam sepekan terakhir di bulan Januari 2000. Berarti itu apa? Tadi kan jalan yang rusak, terus lampu mati juga ada, ya kan? Lampu mati, lampu penerangan jalan. Di sini ada penjelasannya, di sini ada akibatnya juga, di sini ada tipsnya di bawah. Di sini bisa langsung juga ke YouTube. Nah, jadi ada arahannya berbasis video, gitu, supaya dijelaskan, supaya lebih jelas. Setelah lampu mati, nanti ada sampah menumpuk sama. Kayak sampah menumpuk, di sini ada penjelasannya, penumpukan sampah di lingkungan dapat menyebabkan bau, tidak sedap, banjir, menjadi sarang penyakit. Di sini ada akibatnya. Itu akibatnya mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga, sering terjadi di TPS liar ataupun area publik. Nah, penyebabnya keterlambatan pengangkutan atau kurangnya kesadaran masyarakat. Di sini ada tipsnya, di sini ada video juga, bisa langsung ke YouTube tentang sampah ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan. Setelah sampah, kita ada banjir sama. Ini ada penjelasannya, akibat dan tips. Di sini ada link videonya. Setelah banjir, kita ada kabel terjuntai, sama ada penjelasan, akibat, habis itu tips. Di sini ada link kabel langsung ke video. Dan di sini ada saluran tersumbat, ya kan? Penjelasannya, akibat dan tips. Di sini ada linknya juga. Jadi warga tuh bisa paham, ya kan, lebih paham dan lebih mudah untuk mengakses nanti untuk buat laporan. Di sini buat laporan, contoh namanya ada, nah, nama saya ada Musyapa Anas Awal 08 21 30. Kita pilih kategori, contohnya saya kebersihan, contohnya banyaknya sampah di perempatan gang. Di sini banyaknya sampah di gang. Nah, langsung kita kirim laporan. Nah, di sini kita login sebagai admin, login, dan di bawah muncul, ya kan, Musyafah Nasrullah kebersihan atau tumpukan sampah, ya kan. Sini menunggu kan, kita, oh, ternyata kita lagi diproses nih, kita pencet proses update. Setelah diproses dan udah selesai, kita pencet selesai dan update. Ini otomatis langsung ke refresh. Nah, di sini udah jelas database-nya, dashboard-nya, ya kan. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin pamit. Saya Musyafa Nasrullah dengan NIM 10250016. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.